bentuk program yang dilakukan lah ya dari Prudential sendiri supaya membantu meningkatkan itulah ya literasi segala macam. Sebenarnya ada Kak Daryl, kalau misalnya saya mau nyebutin khususnya nih ya kalau dari sejak dini itu literasi keuangan untuk anak gitu ya. Kita tuh kita ada kerjasamanya lah dengan satu institusi atau ke satu organisasi gitu ya. Jadi kita benar-benar memperkenalkan keuangan itu dari sejak dini, dari mulai anak-anak SD gitu. Dan yang benar banget kan, karena kan itu tidak ada di kurikulumnya pendidikan Indonesia gitu kan ya. Dunia sekarang itu kan cukup banyak dihujani dengan hal-hal yang sifatnya materialistis ya. Jadi kita melihat merek, brand gitu-gitu. Dan tapi ada juga beberapa public figure yang mulai arahnya nggak pengen punya baju banyak, uang bukan segalanya kayak gitu-gitu. Nah, itu sudah mulai ada pencerahan-pencerahan dan perencanaan keuangan syariah itu memberikan jawaban atas itu. Oke, jadi kalau misalnya bentuk program yang dilakukan lah ya dari Prudential sendiri supaya membantu meningkatkan itulah ya literasi segala macam. Sebenarnya ada Kak Daryl, kalau misalnya saya mau nyebutin khususnya nih ya kalau dari sejak dini itu literasi keuangan untuk anak gitu ya. Kita tuh kita ada kerjasamanya lah dengan satu institusi atau ke satu organisasi gitu ya. Jadi kita benar-benar memperkenalkan keuangan itu dari sejak dini, dari mulai anak-anak SD gitu. Dan yang benar banget kan, karena kan itu tidak ada di kurikulumnya pendidikan Indonesia gitu kan ya. Jadi banyak sih Kak Daryl, mungkin kalau misalnya di ini satu-satu mungkin kita mesti manggil tim yang khusus gitu ya. Tapi paling nggak saya bisa bilang bahwa kita tuh mendukung, sangat mendukung mengenai gimana sih meningkatkan literasi keuangan khususnya untuk masyarakat Indonesia gitu kan ya, yang usia dini, yang remaja, yang wanita gitu. Jadi dan salah satunya kan kerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah ini kan juga udah dari 2014 loh Kak Daryl, dan itu kita tuh seluruh manajemen itu tuh sangat terlibat aktif gitu ya, turun ke daerah-daerah gitu ya, kita kerjasama dengan MES gitu ya, bikin sesi literasi keuangan gitu ya, sampai kalau misalnya khusus perempuan misalnya gimana caranya punya ngelola uang kayak gitu ya Kak Daryl. Tapi mungkin kalau detailnya mungkin ke departemen yang maksudnya ke orang yang berbeda nih Kak Daryl nanyanya. Saya hanya bisa bilang saya sih melihat sendiri kalau perusahaan di tempat saya berada saat ini tuh ini kok benar-benar terlibat and hands on untuk bisa meningkatkan gimana sih masyarakat Indonesia ini literasinya tuh bagus gitu ke depannya. Tapi sebelumnya itu ada perubahan nggak before afternya Mbak Dayu dengan adanya program-program itu? Harusnya sih ada lah ya, maksudnya sekali lagi kan mungkin saya nggak ngelihat ininya ya, misalnya datanya gitu, tapi sekali lagi pasti harusnya ada, karena kan toh dari 2014 sampai hari ini kan sama MES juga kerjasama dan mungkin ya dipotong sama pandemi gitu ya. Nah itu sudah mulai berjalan lagi tuh Kak Daryl tuh, kayak literasi ke daerah-daerah pelosok, karena kan kita menyadari sendiri kan, misalnya mungkin daerah kota sama pedalaman tuh kan emang kurang aksesnya. Nah itu yang kita lakuin tuh. Nah artinya pada saat emang di saat dilakukan dan itu masih ada peminatnya, berarti animonya bagus kan gitu loh. Maksudnya yang join, yang hadir itu kan banyak gitu loh Kak Daryl. Jadi kan artinya pastinya itu ada dampaknya lah Kak Daryl. Iya, pasti kan ini kan sebagai bentuk usaha, namanya juga usaha ya Mbak Dayu ya. Tinggal bagaimana nanti penerapannya secara mungkin supporting dari influencer, dari tokoh-tokoh yang lainnya. Masuk agak berat loh sebenarnya. Tapi kan nggak sendiri. Iya, nah itu yang menarik. Karena untuk membentuk sebuah budaya itu kan step by stepnya kan nggak langsung menuju ke sebuah budaya. Ada sebuah pengenalan terlebih dahulu, menjadi sebuah kebiasaan, repeatingnya ada, diulang-ulang, lama-lama orang jadi habit, jadi budaya gitu. Caranya efektif itu bagaimana untuk menyentuh generasi kekinian yang notabene mereka cerdas, pede, empatinya tinggi. Sebenarnya pas buat masuk ke itu. Ya, jadi kita bicara ekosistem ya. Dan membangun ekosistem itu kan harus paham demand dan supply-nya. Demand-nya masyarakat pengennya ABC gitu ya. Keuangan syariah dan lain sebagainya. Nah, supply-nya apa? Oh, ada regulasi pemerintah. Pemerintah kita mendukung. Ada lembaga-lembaga semacam MES, IAEI dan lain sebagainya yang juga menjadi garda gitu ya. Kayak misalnya kalau di kampus kan kita ada FOS yang zakat ya. FOSE gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah ada semua ini, elemen-elemen ini. Nah, tinggal mengorkestra
gitu. Gimana siapa berperan apa dan bagaimana. Nah dengan itu ekosistemnya kuat gitu. Kalau ekosistem kuat, kita nggak perlu lagi pusing dengan aduh ini belum ada nih, tapi kita tinggal meningkatkan improvementnya aja dan membuat supaya itu sustainable gitu. Nah gimana ya gimana caranya supaya sistemnya autopilot tanpa harus kita mikir terus gitu. Jadi kadang kan kita mikirnya kayak misalnya keuangan syariah, oh isunya banyak kekurangan talenta gitu ya. Ya gimana supaya nggak kurang talenta? Tadi literasi dari awal dikenalkan dari sekolah gitu ya. Terus kemudian yang kedua, oh produknya kurang beragam gitu, tidak bisa bersaing. Itu dari industri juga sudah memberikan banyak inovasi. Jadi apalagi gitu. Bagian mana dari produk keuangan syariah yang produk keuangan di konvensional yang syariah nggak punya? Coba kita harus nyari sampai ketemu karena kayaknya itu nggak ada ya, semua dijawab oleh syariah. Asuransi ada, terus apalagi investasi ada, tabungan ada, bahkan investasi yang high level gitu ya, yang semacam saham dan lain sebagainya itu juga ada syariahnya. Jadi apalagi juga ada ya? Kenapa? Iya, reksadana juga. Iya betul, ya. Jadi apalagi pertanyaannya gitu. Peraturan pemerintah mendukung sekali. Bahkan tahun 2024 katanya Indonesia sebagai Islamic Finance Hub gitu, Global Halal Hub atau Islamic Finance Hub. Artinya ada niatan dari pemerintah yang juga untuk mendukung ke sana gitu. Jadi bagaimana supaya ekosistem ini juga berjalan. Oke. Menjadikannya sebagai sebuah konsep, menjadikannya sebagai sebuah hal yang konsisten itu sulit loh Mas. Betul. Karena kan butuh disiplin, butuh kesadaran juga gitu ya. Betul. Caranya gimana yang mungkin Mas Gerget pernah lakukan gitu sebagai sebuah bentuk? Saya mencontohkan dengan hal real ya. Saya belajar ekonomi dan keuangan syariah 2009 sampai dengan hari ini 2023, berarti sudah 14 tahun ya, 14 tahun. Artinya ada konsistensi di sana untuk menjelaskan bagaimana ekonomi keuangan syariah itu bisa diterima. Dan dalam proses 14 tahun ini caranya berbeda-beda Mas. Kalau zaman tahun 2009 kita bicara soal hal haram ya, karena banyak orang yang masih abu-abu gitu ya. Tapi sekarang itu sudah nggak bisa lagi kayak gitu terus gitu. Karena hal haram orang udah ngerti kok. Kalau orang udah ngerti, dia memilih yang halal bagus. Kalau dia milih yang haram, berarti emang dia milihnya yang haram gitu loh. Kita nggak bisa maksain gitu ya sudah. Nah tapi sekarang melihatnya beda. Sekarang apa sih di luar hal haram itu tadi? Misalnya apa? Keberlanjutan, inklusivitas, yang itu ada dalam agama Islam. Secara spesifik di keuangan syariah itu ada. Gitu. Ekonomi syariah itu ada. Zakat itu kan redistribusi kekayaan atau mutahani kemiskinan. Nah hal-hal itu harus kita angkat. Jangan ngomongin oh ini nih perbankan syariah dia yang halal, wes ngerti, kita udah tahu gitu loh. Ya kan, udah tahu kan. Nah, tapi bagaimana caranya ini ada nilai lebih yang semua orang itu bisa menerima secara universal gitu. Nah kita itu sudah sejak tahun 92 dengan Bank Muamalat ya pertama kali berdiri ya, itu kan pertanda kita masuk ekonomi syariah. Sampai sekarang 2023 itu berarti sudah berapa tahun tuh? Nah hampir 30 tahun kan, 31 tahun kayaknya. Nah artinya kita sudah 30 tahun perjalanan ekonomi syariah ini. Nah berarti mestinya ya kita sudah harus ada improvement, nggak lagi ngomongin yang tadi itu. Tadi perlu, tapi harus dilengkapi. Oke. Mungkin ini pertanyaan sama nih buat Mbak Daima. Jadi gimana caranya agar bisa membentuk satu semangat konsistensinya itu loh, nggak turun, nggak luntur. Jangan kayak motivasi kan, pas motivasi sendiri seminggu juga turun gitu ya, harus butuh motivasi baru lagi. Nah ini kan PR berat sebetulnya. Tadi Mas Gerget mengatakan ada banyak langkah-langkah sebetulnya dari 2009 ya, udah melakukan hal itu. Saya yakin produsen syariah juga memberikan satu bentuk konsistensi. Hal apa yang mungkin dilakukan? Bener banget ya, maksudnya kalau misalnya bicara konsistensi itu pertama emang nggak gampang ya. Nggak gampang, maksudnya bisa tapi nggak gampang karena layaknya memang dunia itu kan kayak iman aja kan ada naik turunnya gitu ya, motivasi kan juga ada naik turunnya. Perasaan gitu ya. Gitu, iya perasaan juga ada sedih senang gitu ya, manusiawi lah sebenarnya. Tapi saya yakin bahwa ya memang itu yang memang harus dialami sebagai manusia gitu kan ya. Nah, dalam hal perusahaan rasanya sih dari 2007 kita memang sudah ada unit bisnis syariah, itu menunjukin bahwa dari 2007 ke 2023 kan udah berapa tahun juga tuh ya, artinya nah itu konsisten tuh, kita konsisten benar-benar menangkap pasar syariah gitu ya, literasi syariah kita juga perkuat gitu ya. Dari mulai yang inilah ya, mungkin program-program kampanye gitu ya, campaign tuh yang artinya supaya orang terbuka lah terhadap konsep syariah seperti apa gitu. Nah sampai ada produk yang khusus syariah gitu Kak Daryl gitu ya. Jadi ini bentuk bahwa seperti yang Kak Gerget bilang, semua ekosistem itu sudah ada sebenarnya. Mau yang produk asuransi syariah udah ada nih, banyak lagi produk asuransi syariah yang bisa kita berikan tergantung nanti kebutuhan
calon nasabahnya seperti apa gitu. Jadi memang mungkin satu hal memang nggak bisa sendirian, makanya kita tetap harus berkolaborasi dengan Mes salah satunya, dengan influencer kayak Kak Greget salah satunya gitu. Jadi memang nggak akan bisa sendirian lah ya, makanya nggak akan bisa kita menangkap pasar yang besar sekali, menaklukkan ini tuh sendirian, sekalipun Prudentia juga sudah dari 2007, tapi ya memang harus sama-sama sih Kak Daryl. Setidaknya kalau dari sisi produk atau dari sisi perusahaan, kita sih ongoing lah, selalu memberikan solusi-solusi yang sesuai syariah kepada masyarakat. Ya ini kan kuenya sebetulnya pasarnya juga luas ya Mbak Dayu ya. Tinggal bagaimana kita membagi-baginya itu loh yang masih jadi PR banget gitu. Berapa lama udah mulai, bukan berapa lama, maksudnya dari tahun berapa udah mulai eksis banget untuk fokus ke gimana ya, saya membahasakannya itu, memberikan satu edukasi literasi kepada generasi masa kini yang mereka tuh udah mulai hijrah gitu loh. Pemahamannya kan mereka udah sangat luar biasa, tahu mana baik dan mana buruk gitu ya. Harus ditangkap sebenarnya momentum ini sebagai sebuah fenomena. Dari tahun berapa sih kira-kira waktu itu? Oh, pokoknya kalau misalnya produk Prudential sih udah ada dari 2007 tuh Kak Daryl. 2007. Memang spin-off-nya sebagai dua entitas perusahaan yang berbeda itu di 2022 gitu. Tapi sepanjang dari kita sudah mulai memberikan solusi produk syariah, artinya kan kita sudah mendesain lah ya kampanye-kampanye seperti apa nanti supaya makin banyak orang yang melek terhadap solusi keuangan syariah. Kalau dari 2007 Mbak Dayu berarti kan programnya masih tetap berlangsung sampai dengan sekarang? Masih relevan dengan generasi sekarang? Masih lah ya, karena maksudnya ya bukti gini loh Kak Daryl, dari 2007 kan kita baru di satu perusahaan tapi kita punya unit bisnis syariah gitu ya. Di 2022 lalu Kak Daryl kita spin off tuh, jadi perusahaannya benar-benar fokus ke pasar syariah gitu. Artinya ya kan dari 2007 kita melihat bahwa memang layak untuk dijajaki gitu, dan kita ngelihat potensinya kan besar sekali gitu. Indonesia mayoritas muslim terbesar di dunia, jadi rasanya sih ya kenapa kita tidak ke sana kan ya, fokus ke sana gitu. Sebenarnya saya ini melihat dari sekali lagi ya, saya kan melihat bahwa saya berada di sini dan saya ngelihat lah perjuangannya perusahaan tuh gimana untuk keuangan syariah. Apalagi datanya juga ada ya, tinggal memaksimalkannya. Oke, saya mau kalau kan setiap generasi itu kan beda-beda treatmentnya ya. Kita mengacu dari 2007 tadi ya, dari industri asuransi. Yang membedakan dari tiap generasi dari pandangannya Mas Greget seperti apa dan treatmentnya seperti apa? Karena generasi muamalah sekarang yang kekinian ini kan PR juga banyak loh Mas Greget. Ada juga teman saya sendiri itu masuk generasi kekinian, tapi secara finansial udah oke, sehingga dia memutuskan untuk menjadi sandwich generation. Pengelolaan keuangannya juga beda katanya gitu. Nah, dan saya yakin bukan hanya satu atau dua orang aja yang masuk ke generasi sandwich generation itu. Ada banyak di sana dengan harapan saya bisa bantu orang tua, saya bisa bantu diri saya sendiri, saya bisa bantu keluarga saya sendiri. Nah, secara finansial plannernya bagaimana? Jadi ini pertanyaannya tentang generasi dulu, bagaimana mempertahankan eksistensinya dan masuk ke generasi kekinian. Iya, jadi kalau setiap generasi kan punya poin plusnya ya. Kita mengharapkan investasi yang gede-gedean dari generasi tentunya yang zaman dulu gitu ya. Yang uangnya ada banyak. Kalau anak-anak generasi Z atau Alpha apalagi, milenial oke lah gitu. Kayaknya uangnya belum banyak. Tapi suara mereka itu luar biasa. Makanya tadi saya bilang generasi Z ini mereka itu sudah berpikir secara kolektif gitu. Jadi mereka tidak individualis. Mereka melihat pemberdayaan, kemudian kebermanfaatan itu untuk banyak orang. Mereka memikirkan we share one earth kan, kita berbagi satu bumi. Nah itu suara-suara yang mereka suarakan ke generasi yang sebelumnya. Generasi sebelumnya punya sumber dayanya, mereka punya kemampuan untuk mengambil kebijakan. Gitu. Generasi yang milenial ya kita mungkin sebagai perantara, misalnya gitu ya, dengan berbagai kelebihan digitalisasi dan sebagainya. Gitu. Nah, terus yang tadi yang masuk ke yang pertanyaan generasi sandwich misalnya. Ini kan juga tadi saya bilang perantara, kita menghubungkan orang tua dengan anak gitu. Atau sebenarnya sandwich itu definisinya banyak sih Mas. Jadi ada generasi, saya misalnya membiayai menantu dan cucu, itu juga sandwich sebenarnya. Atau saya membiayai orang tua dan kakek nenek, itu juga sandwich. Artinya dia punya dua beban gitu. Nah ini kalau dari perspektif keuangan syariah, kita melihatnya sebenarnya bukan sekadar beban ya. Karena gini, kita dapat rezeki nih. Gitu. Rezekinya kemudian kita kasih ke orang tua sama anak misalnya gitu, karena ada kewajiban. Rezeki itu memang lewat kita sebagai perantara gitu. Tapi itu haknya mereka. Jadi kalau kita mengeluh, wah gajiku pemasukanku habis gara-gara orang tua, gara-gara anak gitu,
itu bisa jadi tidak akan lewat kita pun juga akan sampai ke mereka kok. Iya, Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya logikanya adalah ya itu memang rezeki mereka, hanya lewatnya lewat kita. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga melihatnya sebagai investasi ya. Kita memberikan nafkah ke orang tua itu kan sebagai sedekah, kan tidak wajib. Tapi kalau kita ngasih itu kan sedekah. Nah, perspektif seperti ini yang sebenarnya ada dalam perencanaan keuangan syariah. Yang ini itu universal, bisa dipakai oleh seluruh generasi. Gitu. Nah, generasi yang sekarang, bukan generasi sekarang, dunia yang sekarang itu kan cukup banyak dihujani dengan hal-hal yang sifatnya materialistis ya. Jadi kita melihat merek, brand gitu-gitu. Dan tapi ada juga beberapa public figure yang mulai arahnya nggak pengen punya baju banyak, uang bukan segalanya kayak gitu-gitu. Nah, itu sudah mulai ada pencerahan dan keuangan syariah, perencanaan keuangan syariah itu memberikan jawaban atas itu sebenarnya. Oke. Berarti sebetulnya ya jangan dianggap sebagai sebuah beban ya Mas Dirgat ya. Jadi kan beban memang iya, tapi kita melihat dari perspektif lain gitu. Faktanya beban sih sudah. Betul, memang beban itu. Tapi sekarang gini, kalau ini beban terus kita mengeluh apa ya, banyak hilang. Iya enggak juga kan? Ya udah gitu. Mau gimana? Oke, sedikit saya mau singgung masalah instrumen investasi boleh ya? Dari Prudential ya. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Mas dari tadi kan kita kayaknya perlu passive income yang lain yang notabene itu mampu mensupport keuangan atau finansial kita walaupun dikelola secara Islami juga. Ada produk apa yang mungkin bisa menjadi sebuah sorotan untuk generasi sekarang itu mereka juga mampu berinvestasi? Pertama sih kalau misalnya investasi itu tidak secara khusus emang difokuskan di Prudential ya Kak Dery, karena kan Prudential sendiri kan perusahaan asuransi jiwa gitu. Tapi bicara mengenai solusi yang memang ada unsur investasinya itu ada, kan kita punya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi syariah gitu ya. Tentunya pada saat bicara sisi investasi, nah kita pun pasti selalu mematuhi lah konteks bahwa aturan dalam hal investasi sendiri harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Jadi sisi investasinya artinya kita kelolanya ke instrumen-instrumen yang sesuai prinsip syariah gitu, yang memang ada di list yang memang sudah ada lah ya. Kalau misalnya syariah itu Jakarta Islamic Index tuh ya biasanya kalau misalnya saham gitu ya. Jadi produknya sih kalau misalnya mau dijelasin satu-satu mungkin Kak Dery harus datang ke atau ketemu sama agen Prudential nanti gitu ya. Kak Dery maksudnya harus ketemu sama agen Prudential yang saya mungkin bisa bantuin Kak Dery, mungkin Kak Dery butuhnya apa nanti gitu. Karena dia bagian sebagai bentuk edukasi juga untuk mereka yang kurang paham tentang hal itu ya. Tapi tingkat literasinya juga tinggi ya untuk hal itu ya, dan juga edukasinya. Tingkat literasi asuransi syariah. Kalau misalnya secara internal sendiri sih kita juga kalau kemarin tuh ngeliat masih sedikit sih Kak Dery. Maksudnya mungkin gak jauh beda dari tadi Kak Dery bilang berapa gitu ya. Kita tuh masih 6, sekian % kok untuk asuransi jiwa individu ya. Itu di luar kan bicara asuransi kan BPJS pun juga asuransi gitu kan. Tapi kan dari pemerintah. Tapi bicara asuransi individu tuh masih angka 6. Itu per 2021 tuh 6, sekian % kan jauh sekali dari populasi 270 juta Indonesia gitu Indonesia. Terus yang produktifnya ada 70-an juta gitu ya. Terus mayoritas kita 80-an % itu muslim kan. Jadi PR kita memang masih banyak sih. Kalau tadi Kak Dery sering bilang PR kita banyak, PR kita banyak, dan kita ya bukan Prudential saja gitu. Jadi ya kita butuh bekerja bersama gitu, yang MES juga dengan influencer Islamic Financial Planner gitu. Padahal sisi secara regulasi dari pemerintah juga udah cukup kuat ya. Betul. Cuma tingkat kesadarannya yang mungkin benar, iya itu tuh PR kita. Iya, betul. Gimana yang harus dilakukan? Pemerintah mensupport, infrastruktur dibangun, daerah-daerah juga udah mendukung, tapi kayaknya masih dirasa kurang. Perlu bersabar berapa lama sih sebenarnya sebagai sebuah target? Ya tinggal who's doing what ya, siapa melakukan apa. Saya pikir ini kalau kita terus merasa kurang dalam hal berproses, berarti kan kita berprogres dong artinya, ya kan? Karena ada terus yang kurang, kurang ini, kurang itu gitu. Nggak apa-apa gitu, sampai kemudian nanti mentok, sudah stabil gitu ya, orang-orang sudah paham dalam hal ini konteksnya asuransi syariah atau investasi syariah gitu. Jadi terus aja melakukan berbagai inovasi gitu. Kemudian juga pendekatan-pendekatan. Yang penting kita tahu peran kita di mana, ya itu dilakukan secara optimal gitu. Atau jangan-jangan perlu di coaching juga bikin satu program. bisa jadi. Tapi kalau misalnya menyuarakan ini dari personal gitu ya, memang sih nggak bisa cuman
ngandelin orang lain bergerak gitu ya. Kita pun maksudnya dengan kan katanya kan sampaikanlah walau satu ayat gitu kan ya. Kan ini bentuk usaha kita sebenarnya waktu kita jadi narasumber dimanapun kita berada gitu. Itu tuh bentuk saya sih berharap ada Kak Greget-Greget lainnya yang muncul setelah ada podcast ini gitu ya. Jadi jangan biarkan Kak Greget sendirian gitu kan, supaya mungkin Kak Greget di mana areanya, mungkin daerah-daerah yang lain tuh mesti butuh gitu. Jadi maksudnya saya sih berharap banyak yang tergerak juga, terinspirasi juga, pengen menjadi bagian dari arah sana lah, maksudnya arah bahwa sudah saatnya lah, maksudnya sekarang kita sudah mulai buat bahwa ada solusi keuangan syariah gitu ya. Nah, tinggal melekin aja gitu orang-orangnya gitu. Jadi semoga lah ya, maksudnya kalau ada yang menyimak ini tuh muncul, saya pengen jadi Kak Greget gitu, gitu ya. Gimana caranya gitu? Kita mesti tanya Kak Greget juga nih ya, sebenarnya bentuk dukungan seperti apa yang mungkin harus didapatkan secara pribadi ya Mas Greget, dia sebagai seorang influencer juga, Islamic Entrepreneur, agar tugas tuh nggak cuma diemban oleh Anda sendiri loh, tapi butuh banyak Greget lainnya. Ya, sebenarnya jangan jadi seperti saya ya, maksudnya lebih baik daripada saya dong. Iya, ya kan. Dan tadi kalau dibilang nggak cuma sendiri, sebenarnya ada kok yang lain. Karena kami itu pernah dikumpulkan juga dengan influencer-influencer yang lain, baik yang konvensional dan yang syariah gitu ya. Ada banyak sekali gitu, dan mereka punya fokusnya masing-masing gitu. Nah, mungkin kalau ditanya butuh dukungan apa, mungkin ya tadi bagaimana supaya kita dikumpulkan sehingga ada satu sinergi yang strategis dan terkoordinasi dengan baik gitu, sehingga nggak sporadis, nggak berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu yang penting sebenarnya. Tapi serius lebih banyak kalau di Instagram atau di YouTube itu, bahkan mereka yang mungkin tidak punya background keuangan syariah, mereka berbicara tentang syariah dengan kapasitas yang mereka miliki, ya nggak masalah juga gitu. Karena begini, kalau kita bicara soal, kan salah satu faktor kenapa keuangan ekonomi syariah kita tidak secepat yang kita bayangkan atau secepat negara tetangga gitu kan, itu salah satunya karena kekurangan talenta gitu. Nah, kekurangan talenta ini salah satunya faktornya adalah karena ada mismatch dalam skills gitu. Misalnya apa yang dibutuhkan tuh kan sebenarnya nggak cuma golongan syariah, ada pasar modal, ada asuransi, ada microfinance, ada tiswas, tapi pelatihan dan juga pendidikan itu ngumpulnya di perbankan syariah, akhirnya oversupply. Yang asuransi, yang pasar modal itu jadi kurang talentanya. Nah, kalau talentanya kurang, industrinya nggak berkembang dong gitu. Nah, kalau industri nggak berkembang, ya ekonomi syariah kita nggak akan bisa seoptimal negara tetangga gitu. Nah, artinya tadi kefokusan tadi diperlukan gitu. Nah, misalnya kayak kampus ITB gitu ya. Kampus ITB itu kan sering diledekin Institut Perbankan Bogor karena banyak yang ke bank gitu. Mereka punya program studi ekonomi keuangan syariah gitu. Nah, kenapa orang pertanian bisa ke bank? Karena mereka yang paham tentang bagaimana menyalurkan kredit kepada para petani gitu. Nah, jadi sekarang kita itu jangan merasa eksklusif sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia keuangan atau di dunia keuangan syariah. Karena saya lihatnya ada fenomena seperti itu. Orang yang lulusan ekonomi keuangan syariah merasa, wah ini daerahku gitu ya, spesialisku. Padahal kita butuh orang-orang dari matematika, kita butuh orang-orang dari fashion, ya pertanian gitu, yang mereka juga harus dikenalkan dengan ekonomi keuangan syariah gitu. Sehingga nantinya ekonomi keuangan syariah ini bukan sesuatu yang asing lagi, tapi semua orang udah tahu gitu. Betul, jadi cuma tidak hanya kepemilikannya hanya untuk masyarakat muslim saja, tapi non muslim pun sebenarnya bisa ya. Bisa. Oke. Terakhir, Mbak Dayu, yang mau disampaikan sebagai insight, saya nggak bilang pesan ya, insight dari semua sobat message yang nonton hari ini, apa yang perlu dilakukan agar budaya yang sudah dibangun sesulit itu dari 2007, bahkan mungkin juga sebelum generasi sebelumnya itu sudah melakukan, itu bisa terus konsisten, bisa terus naik fluktuasi giat-giatnya. Apa pesan yang mau disampaikan? Tentunya sih punya harapan lah ya. Mungkin kalau misalnya bisa berpesan, harapannya adalah sesederhana makin banyak orang yang terbuka gitu ya. Terus maksudnya terbuka itu kan artinya dia emang harus membuka diri. Ibarat kata kalau misalnya dia di dalam rumah, dia nggak akan bisa ngelihat kalau dia nggak buka jendela kan. Dia rumahnya akan gelap aja. Jadi sesederhana, yuk tergerak, yuk kita cari tahu tentang ekonomi syariah, tentang asuransi syariah gitu ya. Jadi dengan apa? Ya mungkin bisa maksudnya join ke komunitas atau misalnya cari tahu lah mengenai asuransi syariah, ekonomi syariah itu dengan sadar gitu ya. Mendekatlah dengan orang-orang yang bisa kita cari tahu gitu ya, misalnya ke Greget misalnya, atau ke
temuilah agen prudensial syariah di luar sana yang banyak sekali gitu ya, tanya-tanyain aja gitu. Karena buat saya sih pengetahuan is powerful gitu ya, knowledge is powerful. Kalau misalnya udah tahu, paling nggak tergerak, sebenarnya gimana sih, sebenarnya gimana. Jadi harapannya dari satu persatu, dari mulut ke mulut gitu ya. Tentunya juga didukung dari industrinya juga ikut mengkampanyekan lah ya. Misalnya kalau misalnya boleh berharap, jadi ke masyarakatnya saya punya harapan, ke pemerintahan juga punya harapan, tentunya ya ke perusahaan juga ya kita pasti punya harapan juga. Jadi semuanya emang harus berjalan berbarengan sih Kak Daryl. Artinya saya sih punya optimisme nih ke sana sebenarnya, karena hari ini ketemu Maka Greget, wah luar biasa banget ternyata dari 2009. Kalau nggak di sini mungkin saya nggak tahu gitu ya. Artinya dan banyak ternyata ya kayak Kak Greget tuh di luar sana gitu. Jadi artinya saya sih optimis ke depannya. Memang ya emang harus ada, yuk buka pikiran yuk buka hati yuk, kita cari tahu yuk tentang ekonomi syariah, kita cari tahu yuk tentang asuransi syariah gitu. Jadi semua informasi udah ada di luar sana sih, apalagi zaman sosial media gitu. Jadi kalau boleh berharap sih ya kita terbuka lah gitu terhadap apapun yang ada di luar sana, karena ada pasti untuk kita grab gitu ya, ada untuk kita rengkuh. Kuenya pasti besar. Gitu. Mas Greget gimana? Kalau saya meneruskan aja ya, karena udah dikasih tahu pengetahuan, powerful kan gitu kan. Nah yang step berikutnya adalah mencoba gitu. Nah sekarang ya cobalah gitu, nabung di bank syariah gitu ya, pakai asuransi syariah. Jadi ada step ya berikutnya yang, karena kalau kita hanya belajar pengetahuan, maka pengetahuan itu kalau nggak diamalkan sayang gitu. Jadi kita belajar, kita menambah ilmu, tapi juga diamalkan. Kan adab, ilmu, amal. Nah amalnya apa ya? Tadi mencoba produk-produk keuangan syariah, atau selain keuangan syariah juga ada industri halal ya. Jadi makanan, fashion, pariwisata dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik. Mas Greget, terima kasih waktunya hari ini. Sama-sama. Mbak Dayu, thank you ya. Sama-sama. Walaupun saya sering mengulang, kita banyak menggunakan kata-kata PR kita banyak ya hari ini ya. Memang benar ya, hal itu yang mesti kita lakukan sebagai sebuah kontribusi terhadap bangsa. Nah Sobat Message, ini akhir perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Memang betul tadi saya mengakui sendiri, pengulangan kata PR kita banyak itu seringkali saya ucapkan, dan juga Mbak Dayu serta Mas Greget pun mengatakan hal yang sama. Tinggal bagaimana kita merampungkan PR itu agar menjadi sebuah kebiasaan dan berujung pada sebuah kebudayaan. Ingat, masyarakat muslim Indonesia terbesar di dunia, dan PR-nya adalah bagaimana kita memahami tentang budaya mereka dan merubah paradigma mereka terhadap esensi kata syariah. Saya Daryl Adam, sampai jumpa.